Iya, baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan ya. Kita masih lanjutkan lagi tentang dua loh batu itu ya, dua loh batu yang ada di dalam tabut perjanjian Allah. Sekali lagi, biar kita tetap ingat bahwa ada tiga benda di dalam tabut itu. Yang pertama adalah tongkat Harun yang berbunga, bertunas, berbunga dan berbuah. Itu berbicara tentang iman. Kemudian pengharapan itu yaitu buli-buli berisi mana. Kemudian dua loh batu itu adalah kasih. Amin. Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Nah, tiga benda ini yang menunjukkan kehidupan kita semuanya dirangkum di dalam satu pribadi, yaitu di dalam Yesus Kristus. Amin. Tanpa Yesus semuanya sia-sia. Tanpa Yesus iman itu sia-sia. Tanpa Yesus pengharapan itu tidak ada. Tanpa Yesus hukum Taurat itu akan menjadi bencana bagi kita. Amin. Karena kalau kita melanggarnya, tidak ada pribadi, tidak ada korban, tidak ada orang yang mau menebus kita, maka kita akan dihukum sesuai dengan pelanggaran kita. Tapi puji Tuhan, amin, Yesus hadir dan Yesus memang sudah merangkumnya. Dan yang lebih dahsyat lagi Bapak Ibu, sebelum Yesus hadir di dalam dunia ini, sebenarnya penyelamatan itu, amin, nubuatan itu sudah ada di zaman ketika tabernakel itu dibuat oleh Allah. Jadi kita bersyukur ya kalau semuanya sudah digenapi oleh Tuhan Yesus, dan sekarang tinggal kita mentaati saja. Tidak perlu ada kebingungan, tidak perlu ada istilahnya keheranan, karena semuanya itu sudah dibuat rule-nya sehingga kita tidak akan salah jalan lagi. Amin. Ketika kita tidak lagi bimbang untuk ikut Dia dan tidak ada lagi pertanyaan benarkah Yesus itu Tuhan. Amin. Orang yang tidak mengerti ya nubuatan yang sudah digenapi ini, maka sampai hari ini sekalipun mereka orang Kristen, bahkan ada yang disesatkan Bapak Ibu. Serius. Dan saya melihat ada banyak orang, bahkan hamba-hamba Tuhan yang sekarang sedang tersesat. Dan bisa jadi mereka akan murtad. Amin. Karena begitu mereka gali tentang sejarah, kemudian mereka mempelajari Yesus, dan akhirnya mereka tidak lagi pakai hati, mereka tidak lagi pakai roh, tapi mereka mulai memakai akal budi mereka untuk memahami Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu, semakin kita mendalami dan memahami tentang Yesus, tapi kalau kita pakai akal pikiran kita semuanya tanpa melibatkan kuasa Roh Kudus, maka manusia lama-kelamaan akan tersesat. Dan jangan heran ada banyak orang yang tadinya antusias untuk memberitakan Yesus, dan sekarang sudah mulai kendor. Bahkan mereka mulai perlahan-lahan meninggalkan. Dan jangan heran akan banyak nanti orang-orang yang meninggalkan Yesus. Seperti kitab Wahyu berkata, amin, sepertiga bintang-bintang di langit. Bayangkan sudah bintang Bapak Ibu ya. Bintang itu bercahaya, kita kemarin sudah belajar. Sepertiga bintang-bintang di langit itu akan disesatkan oleh ekor naga. Mereka jatuh ke dalam perjinahan. Perjinahan apa Bapak Ibu? Mereka tidak lagi percaya kepada pribadi yang jelas-jelas telah mati dan bangkit bagi kita, tapi mereka menyesatkan diri Bapak Ibu. Berjinah, amin, berjinah dalam hal ilah-ilah lain. Haleluya. Nah, kemarin saya sempat singgung bahwa orang-orang yang hidup dan mematuhi semua hukum-hukumnya Tuhan, amin, itu artinya mereka sedang dibawa Tuhan fokus kepada mereka. Dalam semua aspek hidup yang kita jalani ini, amin, di sekeliling kita sebenarnya banyak sekali Taurat-Taurat Tuhan. Banyak sekali hukum-hukumnya Tuhan. Haleluya. Dan saya mau bilang sama kita, memang hukum Taurat yang dituliskan oleh Tuhan itu, yang diterima oleh Musa, itu jumlahnya 10. Amin. Itu 4 ya, 4 untuk Allah dan 6 untuk manusia. Ya, yang loh batu yang kedua itu, yang pertama kali tulisan di atasnya itu adalah hormatilah orang tuamu. Amin. Baru dikatakan di bawahnya jangan ini, jangan itu, dan jangan ini, dan jangan itu. Haleluya. Oke. Jadi sebenarnya di dalam seluruh kehidupan kita ini, amin, masih berlaku yang namanya Taurat-Taurat itu. Kalau di sana dikatakan jangan membunuh, jangan mencuri, amin, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini istri sesamamu, dan segala-galanya Bapak Ibu. Sebenarnya pecahannya banyak lagi. Banyak lagi Bapak Ibu yang disebut dengan Taurat itu.
Haleluya. Sekalipun nggak tertuliskan, nggak dituliskan di dalam 10 hukum itu, sebenarnya di dalam setiap kehidupan kita itu banyak sekali Taurat. Seperti yang saya sudah ceritakan di Taman Eden. Amin. Bahwa Taurat yang pertama kali Tuhan sampaikan kepada Adam itu secara lisan. Amin. Secara lisan. Yaitu Taurat itu adalah jangan, amin, engkau menyentuh pohon pengetahuan yang baik, yang benar, yang ada di tengah-tengah Taman Eden itu. Karena kalau engkau menyentuhnya, bahkan engkau memakannya, engkau akan mati. Kata mati di sana, amin, bukan mati secara daging dan putus nyawanya. Tetapi engkau mati, itu artinya tidak ada harapan, Bapak Ibu. Hidupmu dalam tekanan, amin. Hidupmu dalam keputusasaan, hidupmu dalam ketakutan. Dan tidak ada lagi damai di sana. Amin, itu yang namanya mati. Ada banyak orang-orang sekarang terlihat seperti bernapas, Bapak Ibu. Terlihat seperti bernapas, bisa jalan, bisa makan, bisa. Tapi tidak ada kehidupan di dalam hidupnya. Itu sama dengan mati. Amin. Saya pernah lihat di luar negeri, Bapak Ibu, ya. Di luar negeri saya kurang tahu namanya, nama negaranya nggak begitu hafal saya. Saya lihat ada sebuah kota di sana dan itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Bahkan sepertinya disahkan oleh negara sepanjang jalan itu. Amin. Orang-orang kalau pagi-pagi lihat orang bergelimpangan di jalan, tidur dia di jalan, ada yang lagi sakau begini-gini, goyang-goyang, Bapak Ibu. Dan ternyata semalam-malaman mereka begadang di situ. Ada orang yang mabuk sampai habis-habisan, ada orang yang istilahnya terikat dengan yang namanya something lah ya, saya nggak bisa sebut di sini banyak hal, haleluya. Sehingga mereka itu benar-benar nggak sadarkan diri di sana. Ada yang udah buka baju, ya kan, ada yang sudah menggigil, dan nanti sore mereka pulih lagi, mereka lakukan lagi seperti itu. Orang-orang seperti itu sudah tidak punya harapan. Amin. Ada banyak orang seperti itu sekarang, tidak punya lagi tujuan, tidak punya lagi masa depan, tidak lagi bisa memikirkan sesuatu untuk kehidupan yang akan datang. Mereka itu sudah putus, yang namanya urat malunya sudah nggak ada. Haleluya. Dengar baik-baik. Ketika orang melanggar, amin, Taurat itu, maka mereka mati. Itu jelas mati, Bapak Ibu. Amin. Itu mati namanya. Jadi apa yang difirmankan Tuhan di Taman Eden itu memang benar, cuman manusia kurang memahami apa yang menjadi hikmat Allah ketika Allah sampaikan itu. Amin. Ya, jadi Taurat atau hukum yang pertama yang disampaikan oleh Allah di Taman Eden itu lisan. Amin. Kemudian dia tuliskan di 2 loh batu itu lewat Musa, diambillah di Gunung Sinai. Agar manusia benar-benar waspada. Kalau untuk Adam dan Hawa saja, begitu mereka melanggar Taurat itu, mereka langsung tersingkir dari kehidupan yang namanya kehidupan surga. Bayangkan, Taman Eden itu sebenarnya surga di bumi. Segala sesuatunya ada, tidak ada yang kurang. Mungkin saya mau bilang di sana itu tidak ada penyakit, Bapak Ibu. Tidak ada wabah penyakit di sana. Tapi ketika Adam dan Hawa lakukan ketidaktaatan dan mereka langgar Taurat Tuhan itu, mereka langsung disingkirkan keluar dari Taman Eden dan mereka langsung mengalami kesakitan di sana. Amin. Semenjak Hawa, amin, semenjak Hawa itu jatuh dalam dosa, dia merasakan sakit bersalin di situ. Semenjak Adam jatuh dalam dosa, dia mulai merasakan penderitaan untuk mencari nafkah dengan peluhnya. Bahkan di bawah matahari dia harus, amin, berjuang untuk menafkahi hidupnya. Coba kalau seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa. Sekalipun Allah sudah berfirman ya di Taman Eden, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Artinya Adam dan Hawa juga akan melakukan persetubuhan tapi tidak dalam dosa. Karena mereka sudah diberkati oleh Tuhan saat itu sebelum mereka itu diperintahkan untuk beranak cucu dan penuhilah bumi. Dan sekiranya Adam dan Hawa melakukan hubungan suami istri di Taman Eden itu dalam kekudusan. Dan ketika Hawa pun seandainya mengandung di sana tapi tidak dalam dosa,
tidak melanggar Taurat Tuhan itu. Tentu Hawa itu pun ketika dia bersalin, Allah yang akan menolong dia dan menyelamatkan dia. Dan dipastikan dia tidak mengalami sakit bersalin, Bapak Ibu. Wow, apakah kita pernah nyampe ke situ berpikir? Karena di Taman Eden itu tidak ada kesusahan, tidak ada air mata, tidak ada kesakitan di sana, tidak ada. Kalau seandainya Adam dan Hawa taat saja untuk satu Taurat itu, semua pohon yang ada di Taman Eden itu boleh engkau makan. Tapi jangan sekali-kali engkau menyentuh dan memakan pohon yang ada di Taman Eden itu. Sengaja di tengah-tengah kebahagiaan itu Tuhan taruh Taurat agar Adam dan Hawa itu terus fokus kepada Tuhan. Itu maksudnya. Kalau seandainya tidak ada Taurat itu untuk diingat-ingat, ada wanti-wanti dari Tuhan, maka Adam dan Hawa, kalau Allah tidak kunjungi di Taman Eden itu, Adam dan Hawa lupa sama Tuhan. Amin. Pasti lupa sama Tuhan. Sekalipun Taman Eden itu nuansanya surga, amin, yang dinyatakan di bumi. Kalau Allah tidak turun untuk mengunjungi mereka, dipastikan Adam dan Hawa itu pasti nggak ingat Tuhan. Asik dengan kehidupan, kebahagiaan. Asik dengan segala sesuatu yang sudah disiapkan. Pasti tujuan Tuhan memang untuk itu. Adalah kebahagiaan, adalah kedamaian. Amin. Tapi Tuhan juga sometimes kunjungin dia, lalu berkomunikasi dengan Adam dan Hawa. Haleluya. Dan itu sebabnya Tuhan taruh Tauratnya di situ agar Adam ingat Tuhan sebenarnya. Ketika lihat pohon itu, dia ingat Tuhan. Ketika dia ada di sekitar pohon itu, dia ingat Tuhan. Tujuannya Taurat itu sebenarnya agar kita fokus dengan Tuhan. Tidak ada rancangan jahat di sana, Bapak Ibu. Tidak ada. Amin. Sama kan kalau orang tua lagi ditinggalkan anaknya merantau. Amin. Orang tua itu berharap semuanya yang baik-baik. Diberkati kamu ya. Ya, sukses semua usahanya ya. Nah, sekalipun di tengah-tengah semua berkat-berkat yang disebutkan, ada Taurat di situ. Jangan lupa ya. Jangan lupa kirim-kirim kabar ke kami. Haleluya. Diingatkan sama orang tua agar jangan sampai lupa kepada keluarganya. Karena banyak anak-anak muda merantau begitu lepas kendali, Bapak Ibu. Wow, semaunya. Amin. Jadi orang tua itu ngingatin biar anaknya itu nyangkut ke orang tuanya terus. Haleluya. Nah, Tuhan juga seperti itu. Dikasihnya Taurat di dalam Taman Eden itu secara lisan agar Adam dan Hawa ketika mendekati titik itu bisa dikatakan berbahaya, dia ingat Tuhan, jangan lakukan itu. Nah, di semua aspek kehidupan kita, dalam kebahagiaan kita, Bapak Ibu, ingatlah ada satu Taurat yang Tuhan taruh di situ agar kita ingat Tuhan terus. Haleluya. Sebenarnya itu Tuhan Yesus itu, Allah kita itu baik. Amin. Bukan pohonnya yang bermasalah, bukan. Tapi kitanya ini mau dengar suara Tuhan atau tidak. Sekalipun pohon itu bisa dikatakan mengandung racun atau berbahaya. Tuhan taruh di situ, bukan pohon itu yang jadi masalah, bukan. Amin. Jangan salah, selama ini saya mendengarkan ada banyak orang berpikir ya, seakan-akan kebablasan. Kalau memang Tuhan itu kepingin manusia tidak berdosa, kenapa ditaruhnya ada pohon di situ? Itu yang pertama. Kedua, kalau ketika Adam dan Hawa, amin, ketika Adam dan Hawa mau lakukan dosa itu, kenapa nggak dilarang sama Tuhan? Nah, itu yang saya bilang tadi, Bapak Ibu. Orang kalau sudah mulai memahami Tuhan dengan akal pikirannya, manusia tersesat. Haleluya. Manusia tersesat. Amin. Tidak tahu menempatkan Tuhan sebagai Allah dan manusia itu sebagai pelayannya. Tidak tahu. Semua rencana Tuhan itu yang pasti adalah sebuah keindahan. Amin. Kebahagiaan. Tidak ada rancangan-rancangan jahat di dalam Tuhan. Tapi yang membuat manusia itu akhirnya jatuh dan binasa karena keinginannya sendiri. Haleluya. Dan itu pun Tuhan cukup baik, masih diberikan yang namanya free will. Hak pilih, hak asasi.
Tuhan tidak memaksakan dengan otoritasnya dalam hidupnya kepada manusia. Kalau engkau mau dengar-dengaran dengan suaraku, engkau akan bertahan dan kekal di situ. Tapi kalau engkau tidak patuh dengan suaraku, cuma satu saja persyaratannya. Engkau akan diberkati dengan luar biasa di Taman Eden itu selama-lamanya. Sekiranya engkau mendengarkan perintahku dan tidak melakukan pelanggaran untuk satu hal ini saja. Masa untuk satu hal itu saja kita nggak bisa menghormati keputusan Tuhan? Kadang-kadang manusia itu kebablasan Bapak Ibu. Udah dikasih 99, yang satunya masih diserobot juga. Serakah. Amin. Udah dikasih 99. Yang satu ini jangan ya. Masih juga Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Masih juga mau diserobot. Makanya manusia itu jatuh dalam dosa. Haleluya. Nah sebenarnya ini bukan masalah sebuah dosa dan pelanggaran, itu cuma hanya efek dan akibat. Tapi tujuan yang paling utama adalah ini yang banyak orang nggak tahu. Ya, semua Taurat itu, sekalipun Taurat itu dibikinnya ada 1000 di situ, tujuannya adalah biar manusia itu ingat kepada Tuhan. Amin. Bahkan sekalipun sudah jatuh dalam pelanggaran, jatuh dalam dosa, harusnya manusia itu tetap ingat sama Tuhan. Aku sudah melakukan kesalahan. Aku sudah berdosa. Amin. Yang dilarang Tuhan telah kulakukan. Aku kehilangan damai sejahtera. Ada roh yang membuat saya jadi takut. Sebenarnya itu pun kalau engkau, amin, tersadar Tuhan ampuni saya, aku telah berdosa, Tuhan siap mengampunimu. Coba bayangkan Bapak Ibu. Tujuan Tuhan cuma itu. Aku mengasihi engkau. Haleluya. Dibuatnya pun di situ ada Taurat 1. Ketika Adam dan Hawa sekalipun sudah diusir, amin, tapi Tuhan berjanji, aku menyertai engkau. Masalahnya adalah, amin, dosa itu harus diampuni dengan darah Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu, ya, 3 benda di dalam tabut itu ada di dalam tabut perjanjian Allah itu menuju kepada Yesus. Haleluya. Jadi makanya dosa Adam itu, amin, sekalipun ya Allah telah menyembelih satu domba, amin, untuk menutup aurat dari Adam dan Hawa sebagai pengertian mereka tentang rasa malu dan rasa bersalah itu ditutup sama Tuhan. Tapi dosa itu dari situ tetap ada. Kemudian sampai digenapi Yesus itu hadir, disitulah penyembelihan anak domba itu kemudian menyelesaikan dosa-dosanya. Itu pun masih harus dengan satu syarat. Harus datang kepada Yesus dan mengaku dosa dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau tidak bisa Bapak Ibu. Amin. Kalau tidak bisa. Karena di dalam dialah berdiam semua yang namanya pengampunan dan keselamatan itu. Jadi seharusnya ketika orang sudah lakukan dosa dan pelanggaran, datanglah kepada Yesus. Amin. Maka firman-Nya itu berlaku untuk kita semuanya. Jikalau kamu mengaku segala dosa dan pelanggaranmu, maka Dia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosamu dan menyucikan engkau dari segala kejahatanmu. Amin. Nah, itulah hebatnya Bapak Ibu. Jadi intinya hukum Taurat itu dibuat sama Tuhan agar kita itu bukan untuk melanggar itu, bukan, tapi biar kita sebenarnya biar ingat sama Tuhan. Amin. Taurat itu dibuat di situ, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, biar kita itu ingat dengan Tuhan. Kalau tidak ada Taurat itu, maka kita kebablasan terus, tidak tahu bahwa apa yang telah kita perbuat itu berdosa. Itu maksudnya. Amin. Haleluya. Jadi sama dong, saya ulangin lagi ya, biar kita ini ingat terus. Ketika ada tulisan di balik tembok ataupun di pohon gitu ya, jangan buang sampah di sini. Ketika kita mau buang sampah, ternyata ada tulisan. Amin. Saya juga pernah lakukan itu Bapak Ibu.
Saya niat mau buang sampah, cari tong sampah, nggak ada. Oke, saya mau buang sembarangan, ternyata di pohon itu ada tulisan kecil, selama ini saya tidak lihat, jangan buang sampah di sini. Begitu ada tulisan di sana, saya langsung urungkan niat saya. Saya taruh aja sampah di depan rumah saya. Barangkali nanti ada tim kebersihan yang angkat, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Berapa banyak kali kita lakukan kesalahan yang sama. Sudah ada tulisan di sana, jangan buang sampah di sini, tapi kita buang juga sampah di situ. Haleluya. Bahkan di hati kita pun sudah Tuhan taruh yang namanya Taurat itu, Bapak Ibu. Sehingga kita tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Taurat itu sudah ada di sini. Makanya ketika kita mau lakukan sesuatu, sekalipun tidak ada tulisannya di sana, tapi hati kita sudah bicara, jangan buang sampah sembarangan, kawan. Amin. Haleluya. Saya sering tertuduh Bapak Ibu kalau bawa mobil, habis makan kulit duku, ya kan? Makanya sekarang ini, kalau saya beli buah duku, saya minta plastik 2. Satu plastik buahnya itu, satu untuk sampah. Kalau dulu Bapak Ibu, ya masih, amin, tidak ada hikmat, ya buka kaca sedikit aja, makan buah, buang ke kaca. Jadi sampah saya itu sepanjang jalan raya itu sampah saya, saudara. Kulit duku itu ada, Bapak Ibu. Kalau sekarang enggak, saya taruh ada plastik kosong, makan buah duku, kaca tetap tertutup, buang ke sampah, pelan-pelan, buang ke sampah. Haleluya. Amin. Hati ini sudah nggak bisa lagi. Udah nggak bisa, di mana-mana pun seperti itu Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Jadi sebenarnya Tuhan itu bikin Taurat-Taurat itu biar hidup kita itu selamat. Biar hidup kita itu sehat. Biar hidup kita itu nyaman. Biar hidup kita itu tanpa ada tuduhan. Biar hidup kita itu berbahagia. Itu tujuan Taurat itu Bapak Ibu. Amin. Itu tujuan Taurat itu. Jadi kita harus bersyukur. Nah kemarin saya katakan Bapak Ibu, orang-orang yang mendengarkan dan menghidupi Taurat itu, mereka sepertinya dibawa Tuhan fokus kepada Tuhan. Condong kepada Tuhan. Amin. Dan kemarin saya kasih ilustrasi seperti bintang-bintang di langit. Walaupun jauh sekali dia dari bumi, masih bisa kita lihat. Kenapa? Karena bintang yang jauh sekali itu mengeluarkan cahaya. Dari mana cahayanya? Pantulan dari cahaya matahari. Dia biaskan ke bumi. Amin. Matahari itu dari belahan bumi yang di balik bumi itu. Karena kita pada malam hari, matahari itu di balik bumi itu, tapi dia menyinari sampai ke angkasa Bapak Ibu. Di angkasa itu bintang-bintang yang paling jauh pun, yang dia condongkan pribadinya ke matahari itu, maka kayak tangan saya ini Bapak Ibu. Bercahaya karena di depan saya ada cahaya. Maka semua bintang-bintang yang sekalipun paling jauh sekalipun dari bumi, dari saya ketika saya lihat bintang itu, tetap akan bercahaya. Kenapa? Karena bintang itu condong kepada matahari. Tapi kalau bintang itu miring begini Bapak Ibu, bintang itu tidak terlihat. Saya mau bilang, semua Taurat Tuhan itu ketika kita hidupi, kita dibawa Tuhan condong kepada Tuhan. Amin. Kita condong kepada Tuhan. Saya mau bilang, dimanapun posisi hidupmu, amin, sekalipun di mata manusia engkau rendah, sekalipun di mata manusia engkau tidak diperhitungkan, jauh dari segala target menurut manusia. Tapi ketika engkau condongkan dirimu kepada Tuhan, engkau jujur dalam segala hal, engkau tulus bekerja, engkau jauhi kejahatan, engkau tidak lakukan kecurangan, engkau jujur di mana-mana, sekalipun engkau tidak dilihat manusia, maka engkau bercahaya Bapak Ibu. Engkau akan menjadi sebuah pertimbangan, dan engkau, orang-orang yang ada di sekitarmu bahkan jauh dari dirimu pun akan melihat engkau Bapak Ibu. Akan melihat hidupmu. Bahkan berkat-berkat yang dari jauh pun, amin, karena berkat itu hanya cocok diterima oleh orang-orang benar.
Berkat itu hanya cocok diterima orang-orang yang kudus. Berkat itu hanya cocok diterima orang-orang yang setia. Berkat itu hanya cocok diterima oleh orang-orang yang tekun dengan Tuhan. Maka saya mau katakan Bapak Ibu, berkat itu tidak pernah tertukar sedikit pun. Ketika engkau setia kepada Tuhan, maka berkat-berkatmu sudah dinyatakan. Haleluya. Amin. Berkat-berkatmu nggak akan lari. Haleluya. Berkat-berkatmu tidak akan tergantikan Bapak Ibu. Amin. Karena berkat-berkat itu cocok dan jatuh kepada orang-orang yang fokus dengan Tuhan. Itu rencana Tuhan sebenarnya. Sama seperti matahari yang saya katakan tadi. Sekalipun jauh dia paling belakang Bapak Ibu. Paling belakang. Nggak dilihat lagi, nggak dianggap lagi paling belakang. Tapi karena dia fokus, dia condongkan dirinya kepada matahari itu sehingga terlihat oleh orang-orang yang jauh di muka bumi ini. Saya mau bilang berkat Tuhan itu pasti akan sampai kepada orang-orang yang fokus dengan Tuhan. Itu sebabnya firman itu berkata begini Bapak Ibu. Kalau Tuhan yang sudah buka, tidak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan sudah angkat hidupmu, tidak ada yang bisa turunkan. Keren banget Bapak Ibu. Keren banget itu firmannya. Haleluya. Amin. Terpelihara hidupmu Bapak Ibu. Engkau jauh dari sakit penyakit, yes, karena engkau setia dengan hukum-hukumnya. Engkau jauh dari segala gangguan-gangguan kesehatan, yes. Karena apa yang kau bawa ke rumahmu itu semuanya adalah benar dan kudus. Bukan karena tipu-tipu, bukan karena kejahatan, bukan karena kefasikan, bukan karena kemunafikan. Tapi engkau tahu bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih kepadamu. Maka berkat-berkat itu mengalir ke dalam rumahmu. Haleluya. Amin. It's very simple. Taurat itu Tuhan taruh dalam hidup kita bukan untuk membahayakan kita. Sepanjang kau taat saja dengan Taurat-Taurat itu, engkau aman. Pasti engkau aman Bapak Ibu. Engkau aman sekalipun engkau melewati satu masa-masa bisa dikatakan itu yang namanya pandemi Bapak Ibu. Ya, seperti kemarin Covid dan segala-galanya. Tuhan tahu memelihara siapa yang dipertahankan Tuhan. Tuhan tahu, amin, mempertahankan hidup siapa yang benar di hadapannya. Amin. Semua orang-orang yang terbang yang sudah lepas itu bukan tanpa cerita. Mungkin tidak ada kesempatan untuk membongkar semua kehidupan mereka, tapi Tuhan tahu mempertahankan anak-anaknya yang hidup berkenan, yang hidup setia, yang hidup kudus di hadapannya. Enggak mungkin Tuhan izinkan mengalami yang namanya kesukaran itu. Haleluya. Amin. Semuanya itu Tuhan izinkan Bapak Ibu. Karena ada janji yang Dia kasih dan itu harus digenapi. Semua orang-orang yang berkenan, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mau diubahkan sama Tuhan, semuanya itu ada dalam target Tuhan Bapak Ibu. Ada dalam target Tuhan. Haleluya. Oke. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Sekalipun Taurat itu ditambahkan katanya, kemarin kita sudah baca Roma 5 ayat 20. Amin. Tetapi Taurat itu ditambahkan agar dosa semakin bertambah banyak. Orang ketakutan di situ. Memang jelas kalau kita tabrak, kita langgar Taurat itu akibatnya dosa. Tetapi kita harus cepat-cepat kembali kepada Tuhan. Jangan engkau biarkan dosa itu melekat di dalam hidupmu. Itu yang berbahaya. Amin. Kita butuh Yesus. Dan itu artinya kita butuh juru selamat. Kita butuh yang namanya penebus. Jangan dibiarkan dan menjadi habitat. Itu namanya orang fasik. Coba kita lihat, kita bahas Mazmur 1 Bapak Ibu. Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita kunjungi dulu ya Mazmur ini, Mazmur Daud ya.
Oke, Ici sudah menulisnya, Ibu Sri Haryatun sudah menulisnya. Lihat judulnya di sini, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Orang benar dan orang fasik itu ada dalam satu rumah. Orang benar dan orang fasik itu ada dalam satu gereja. Orang fasik itu bukan agama lain, bukan. Dia agama yang sama. Tapi bedanya orang yang benar itu orang yang menghormati semua perintah Tuhan, yang menjauhi kejahatan. Tapi orang fasik itu sama-sama berdiam di dalam gereja, tapi lakukan dosa, lakukan kejahatan, dan tidak menghormati Tuhan. Itu orang fasik. Haleluya. Amin. Kita lihat ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ternyata nasihat orang fasik banyak. Kenapa bisa dituliskan di sini nasihat orang fasik? Dan ternyata orang fasik punya kehidupan, itu yang saya katakan tadi. Sudah tahu sebenarnya itu dosa, dilakukan. Bahkan itu dihidupi. Makanya muncullah yang menjadi nasihat Bapak Ibu. Ya. Sama-sama satu agama kita, sama-sama satu gereja kita. Tapi sebagian orang yang di dalamnya itu hidup dalam kefasikan, tidak tahu menghormati Tuhan, sekalipun ke gereja. Tidak tahu menyenangkan hati Tuhan. Mana yang dilarang Tuhan, itu yang dikerjakannya. Bahkan kebiasaan itu yang menjadi sebuah yang namanya karakter, dan karakter berubah menjadi adat istiadat, itu diajarkan Bapak Ibu. Ingat ya, kebiasaan yang sering kita lakukan terus menerus kebiasaan, maka itu akan berubah menjadi sebuah karakter. Dan karakter yang terus menerus kita lakukan, maka dia akan berubah menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang terus-menerus kita lakukan, maka itu akan berubah menjadi adat istiadat. Makanya dikatakan di sini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ternyata orang fasik punya nasihat. Dan gara-gara itu sudah terbiasa dilakukan, dan itu menjadi sebuah ajaran, itu menjadi sebuah pengajaran, itu menjadi sebuah nasihat, padahal kefasikan. Dulu-dulunya kalau kita tembus ke atas itu pelanggaran Bapak Ibu. Yang terus menerus dibuat dan menjadi sebuah karakter. Karakter yang terus menerus dibuat menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang terus menerus dibuat menjadi sebuah kebudayaan atau adat istiadat. Jadi jangan heran Bapak Ibu. Amin. Di dalam titik adat istiadat itu tidak semuanya dari Tuhan. Perhatikan itu baik-baik. Butuh yang namanya firman. Butuh yang namanya Roh Kudus untuk menjelajah kebenaran-kebenaran itu. Ternyata orang fasik punya nasihat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu datang kepada orang-orang fasik yang sudah jelas-jelas Bapak Ibu tahu hidupnya nggak benar, tapi engkau dengarin dia, maka fasiklah hidupmu. Engkau keluar dari kasih karunia Tuhan. Amin. Makanya jangan heran Bapak Ibu kalau kita usahanya lagi berat mandek, ada aja malaikat hitam datang ya ke tempat usaha kita. Bu, saya melihat warung ibu ini sepi, seperti ada aura gelap di sini. Bu, cari mangsa Bapak Ibu, cari mangsa. Ini kayaknya nggak ada isinya, perlu diisi Bu. Nah orang yang tidak punya pengertian, orang yang tidak punya kebenaran, langsung saja percaya itu. Masa iya sih Pak? Iya. Ini tempat ibu kosong, nggak ada ininya, isinya. Makanya orang kalau ngelihat ini tempat ini kayak nggak buka Bu. Ibu harus isi. Isi pakai apa Pak? Ya ini ibu harus percaya sama apa yang saya katakan. Haleluya. Syaratnya apa Pak? Syaratnya nggak mahal kok Bu. Cuman uang 2.000 perak. Ya ibu beli aja lah. Ya kan jeruk purut. Besok saya datang sini.
itu menjadi sebuah ritual yang biasa dilakukan dan menjadi ajaran turun-temurun. Saya mau bilang itu kefasikan, Bapak Ibu. Itu kefasikan. Amin. Itu sama aja dengan menyembah yang namanya berhala. Hati-hati Bapak Ibu. Yes, Ibu Damaris bilang penglaris. Sekalipun, amin, terjadi sebuah perbedaan, lalu besoknya langsung rame. Tapi orang yang punya warung itu nggak bertobat juga. Bahkan dia menyambungkan ceritanya kepada yang lain, kepada saudara-saudaranya, kepada adik-adiknya, kepada ponakan-ponakannya. Kalau kamu mau rame warungmu, aku punya ada satu orang, tokcer. Wih, ngerinya. Amin. Ngerinya Bapak Ibu. Haleluya. Makanya dikatakan di sini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Sekali lagi ingat baik-baik. Orang fasik itu tidak di luar gereja, di dalam gereja. Satu label yang sama dengan kita. Tapi bedanya adalah mereka tidak tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Mereka tidak taat kepada semua peraturan perintah Tuhan. Mereka tidak bisa menghormati Tuhan sebagai Allahnya mereka. Hidup semau-maunya, menjadikan Tuhan itu menjadi berhala. Amin. Kalau Tuhan tidak jawab doanya, dia tinggalkan. Dia ganti dengan Tuhan yang lain. Dia ganti dengan ilah yang lain. Dia ganti dengan sesembahan yang lain. Itulah orang fasik. Makanya jangan heran di rumah ada gambar salib, yes. Tapi ada juga bungkusan-bungkusan yang gantung di atas jendela. Ada lagi tulisan-tulisan aneh-aneh di atas pintu. Yang nggak kebaca, yang nggak jelas. Padahal yang punya rumah orang Kristen, orang Batak Bapak Ibu. Tapi ada tulisan-tulisan dari negeri asing di sana. Apa itu kalau bukan mantra-mantra? Haleluya. Kenapa sudah percaya sama Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan, masih percaya sama gituan? Bukankah itu orang fasik? Orang fasik itu masih nyimpan opo-opo, masih nyimpan yang namanya kertas keramat di dompet, masih nyimpan mantra-mantra biar laris. Masih pelihara yang namanya arwah-arwah. No, don't do that. Amin. Orang-orang yang mengikuti Taurat Tuhan itu nggak lakukan itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yes. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu sudah tegas Bapak Ibu, masih ditabrak juga. Yang herannya tidak ada pengakuan dosa, bahkan dijadikan itu menjadi warisan iman yang salah kepada generasinya. Giliran dia sudah mau meninggal dunia, dia impartasikan ke anak cucunya. Kenalah semuanya keturunan itu Bapak Ibu. Benar-benar parah. Amin. Benar-benar parah. Pemahaman yang keliru. Makanya di beberapa sebagian aliran gereja, kenapa tidak menghadirkan Roh Kudus? Karena ada satunya. Amin. Kehidupan orang-orang fasik lebih dominan di dalamnya. Takut terusik. Takut terlepas, memegang yang namanya struktur ajaran nenek moyang itu. Jangan heran Bapak Ibu, beberapa aliran gereja tidak menerima aliran Roh Kudus. Karena ketika aliran Roh Kudus dibuka di sana, maka semuanya itu harus dibereskan. Ketika Yesus masuk ke dalam bait Allah yang penuh dengan yang namanya tukar menukar uang, tempat pertukaran uang perdagangan di sana. Amin. Banyak kebusukan. Apa yang Yesus lakukan? Yang membawa api dan pengurapan Roh Kudus.
semuanya ditunggang balikkan Bapak Ibu. Sebenarnya orang-orang yang menghidupi Taurat Tuhan ini powerful, very very powerful, serius, powerful on spirit, yang hidupnya fokus militan dengan Tuhan. Orang-orang yang hidup dalam Taurat ini sebenarnya orang-orang yang luar biasa Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Bahkan jadi nggak ada nilainya ketika dosa itu menjadi sebuah kebiasaan dan tidak mau datang kepada Tuhan dan menjadikannya itu menjadi sebuah kehidupan yang menyesatkan. Haleluya. Amin. Tuhan singkapkan kepada kita pagi hari ini. Oh, berarti itu asal muasalnya. Yes. Saya sudah katakan tadi. Ketika dosa dilakukan berulang-ulang dan tidak sadar dan itu dijadikan kebiasaan. Amin. Itu akan menjadi sebuah karakter di dalam dirinya. Dan karakter itulah yang disebut kalau dia terus dilakukan seperti itu. Itu yang namanya kebiasaan. Kebiasaan itu sama dengan habitat. Kebiasaan terus, ekosistem terus menjadi sebuah struktural yang disebut adat istiadat. Ketika adat istiadat lebih dominan masuk ke dalam rumah Tuhan, dipastikan semua hukum-hukum Tuhan itu semuanya tidak akan bisa dihidupi. Haleluya. Makanya jangan heran di sebagian aliran, amin, lebih meninggikan adat ketimbang Tuhan. Why? Karena ketika Tuhan ditinggikan, adat itu harus terkoreksi. Adat itu harus cair, adat itu harus disaring. Mana yang bukan dari Tuhan, mana yang tidak. Tidak semua adat itu salah dan berdosa. Tapi di dalam adat itu tersisip yang namanya kejahatan. Haleluya. Ada berhala, ada kesesatan, ada keterlibatan kuasa kegelapan di sana. Makanya ketika pengurapan kuasa Roh Kudus turun di dalam gereja, banyak sekali terjadi kelepasan, banyak sekali terjadi yang namanya pertobatan Bapak Ibu. Masalahnya banyak gereja-gereja belum terbuka. Amin. Kalau seandainya pengetahuan rohani ini disingkapkan satu pengajaran di dalam satu keimanan Kristen, pasti gereja benar-benar kudus. Pasti gereja itu kudus. Nggak mungkin ada kemunafikan di sana. Satu pengajaran yang kita sudah belajar di Yohanes pasal yang ke-10. Aku adalah pintu. Dan barang siapa yang mau masuk kepada kawanan domba itu harus melewati aku. Tapi barang siapa yang melompat tembok dan ingin masuk di kawanan itu, dialah pencuri. Haleluya. Itu sudah jelas. Amin. Seharusnya semua gereja harus masuk dalam sebuah pengajaran pribadi Yesus. Enggak boleh enggak. Ketika sebuah gereja sudah dibalut dengan yang namanya tradisi, adat, kebudayaan. Saya sudah bilang ya, garis bawahi, tidak semua tradisi atau adat itu salah dan dosa, tidak. Tapi ada keterlibatan kefasikan di dalamnya. Itu yang harus dilepaskan, Bapak Ibu. Itu sebabnya Mazmur 1 ini berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Orang yang berdosa itu orang yang selalu menabrak Taurat Tuhan. Karena efek daripada Taurat itu adalah hukuman. Kematian. Mati rohani. Banyak orang Kristen hidup secara fisikly tapi rohnya padam, mati. Mati Bapak Ibu. Padam rohnya. Ke gereja sih ke gereja, pakaiannya kayak malaikat. Penampilannya anggun, tapi dalamnya tengkorak semua, tengkorak semua. Sama seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Yesus berkata, engkau seperti kuburan, hai engkau orang-orang Farisi.
Tampilanmu putih dilabur cat bersih, tapi dalamnya tengkorak tulang belulang semuanya. Mati Bapak Ibu. Serius, kalau engkau tidak mau berdiri dalam Taurat yang sesungguhnya, engkau tetap kompromi dalam dosa. Engkau tidak tahu yang namanya kekudusan itu, tidak tahu. Sebenarnya Taurat ini very powerful. It's seriously. Makanya kita baca terus, ya. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saya pernah sampaikan pengajaran ini di keluarga saya. Bahkan jujur Bapak Ibu, saya akui, Bapak Ibu terima atau tidak terima, ketika saya menikah dengan Pastor Susan, saya tidak mau diadati. Satu keluarga saya benar-benar marah dengan saya. Benar-benar ngamuk dengan saya. Karena saya tidak dianggap lagi menghidupi adat istiadat. Menurut mereka, peraturan adat istiadat itu itulah adat. Menurut mereka, padahal mereka itu sudah si raja adat. Tapi ternyata mereka salah. Adat itu bukan itu. Bukan itu adat. Adat itu adalah kebiasaan hidup. Kalau engkau hidupmu itu benar, hidupmu kudus, hidupmu itu setia sama Tuhan dan engkau hidupi terus. Kan saya sudah katakan tadi. Amin. Sesuatu yang biasa dilakukan itu menjadi karakter. Karakter yang terus dilakukan, karakter yang benar, itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan itulah yang menjadi adat istiadat. Bukan sebuah ritual, bukan. Haleluya. Amin. Dan saya tidak mau menerima itu. Tapi buktinya, saya sudah saksikan di sini. Ketika papa saya dipaksa oleh satu kelompok waktu itu untuk meminta saya dibikin adat. Maksudnya adalah karena selama itu bapak saya telah menabur banyak. Tupaknya bapak saya, ampaunya bapak saya itu telah kemana-mana. Kalau ada anak-anak temannya, anak-anak punguan, kelompok atau namanya persekutuan, kalau ada yang menikah diadati, bapak saya bawa ampau, bawa tupak Bapak Ibu. Lalu kelompok itu bilang biar tupak itu kembali kepada bapak saya. Pestakan si Daud itu. Bikin adatnya, sekalipun adat kecil kalau tidak ada uangnya. Saya tidak mau. Saya tidak mau pernikahan saya itu ketular dengan doa-doa ataupun orang-orang fasik Bapak Ibu. Bapak saya awalnya sedih karena saya dianggap memberontak. Dia nggak bisa marah sama saya karena saya hamba Tuhan. Saya imani hidup saya. Karena saya punya keputusan, saya punya komitmen sama Tuhan, saya punya arah yang benar. Saya pertanggungjawabkan hidup saya. Sekalipun saya dilahirkan oleh orang tua saya, dalam kebenaran, saya bilang sama orang tua saya, Pak, saya punya destiny. Saya punya tujuan yang Bapak nggak bakal ikut dengan perjalanan saya. Karena Bapak saya sudah tua, Bapak Ibu. Dia punya waktu sudah akan berakhir. Dan dia akan berhenti. Dan saya tetap akan berjalan terus. Bapak saya nggak bisa mendampingi saya. Yang bisa dampingi saya Tuhan. Camkan itu baik-baik. Bapak saya nggak bisa marah sama saya. Tapi saya buktikan bahwa saya orang yang punya adat. Setelah saya menikah Bapak Ibu. Setelah istri saya punya anak, punya bayi. Baru usia 1 bulan. Saya terbang dari Jakarta bawa mobil sendiri. Saya bawa ke depan orang tua saya untuk didoakan. Dia peluk cucunya itu. Mama saya waktu itu sakit stroke. Tapi kami layani. Dan saya duduk di samping mama saya. Saya ngobrol-ngobrol sama papa saya. Tahun berikutnya lagi Bapak Ibu. 4 tahun kemudian lahir lagi anak yang kedua. Saya gituin Bapak Ibu. Tiap tahun saya pulang ke Medan. Saya menaruh hormat sama bapak saya, sama mama saya. Sekalipun dia sakit. Muncul lagi orang-orang berikut karena melihat kami ini baik. Karena kami tetap kunjungi orang tua kami.
Kelompok-kelompok orang-orang tadi itu memaksa bapak saya untuk segeralah adatin si Daud itu. Sayang semua tupakmu itu biar kembali kepadamu. Alasannya tupak. Mereka berpikir bahwa semua yang ditabur itu harus dibayar kembali secara hikmat manusianya. Padahal secara hukumnya Tuhan, semua yang kau tabur itu Tuhan yang balas, bukan engkau ambil lagi dari orang itu. Ada banyak pemikiran-pemikiran yang salah. Ketika orang itu datang, Bapak Ibu, amin. Lalu orang itu bilang gini sama bapak saya, udahlah, bilanglah, bujuklah anakmu itu, sekalipun dia pendeta, agar dia mau di pesta adatkan, kecil aja lah di sini, biar kami membawa tupak itu dan membalaskan kepadamu. Lihat betapa konyolnya manusia. Memang haruskah aku diadatkan baru tupak yang mereka terima itu dibalaskan ke bapak saya? Bukankah kalau mereka sadar dalam kasih, sekalipun saya nggak diadati, ya kalau mereka memang mau memberkati pernikahan saya, sekalipun saya diberkati di Jakarta, kenapa mereka nggak sampaikan aja kepada bapak saya? Ini anak amang sudah diberkati tapi nggak dipestakan di Medan. Ini dari punguan kita ya, serahkan. Dari yang lain juga serahkan, dari yang lain juga serahkan. Kenapa mesti ada kunci? Saya harus diadati. Kalau memang berpikir secara logika dalam kasih. Tapi oke lah, peraturan tetap peraturan, kita patuh. Amin. Tapi apa yang bapak saya katakan? Ini udah pernah saya bilang ya. Bapak saya bilang begini. Ketika orang-orang itu datang berkali-kali meminta untuk bikin pesta adat. Bapak saya cuma hanya bilang sederhana saja. Dia bilang begini. Udahlah, aku sudah cukup puas. Sekalipun tupak-tupakku itu nggak kembali, aku tahu itu taburan iman buatku dan buat anak-anakku. Kalau aku tidak sempat mencicipi semua pemberianku kepada orang, Tuhanlah yang membalaskannya kepada anak-anakku. Jadi maksud amang gimana? Nggak mau lagi diadati itu anak kita itu? Tidak usah lagi diadati. Kenapa amang? Karena begini, banyak kulihat anak-anak dari teman-temanku di sini yang sudah diadati. Pestanya besar-besar. Tapi setelah mereka menikah, diadati. Nggak ada adatnya satupun. Bapak mamanya sakit, bapak mamanya kesusahan, nggak pernah dilihat. Bahkan setelah mereka menikah, mereka nggak tahu entah di mana, nggak peduli lagi dengan orang tuanya. Sampai orang tuanya meninggal pun tidak dilihat sama menantunya itu. Tidak dilihat sama anak-anaknya itu. Tidak dipedulikan orang tuanya. Tapi anakku itu, si Daud itu, sekalipun dia tidak diadati, tapi dia benar-benar tahu adat. Tahu adat. Kalau bahasa Bataknya, diparsangapi do o makna namar sahiton. Naburjuan paru mekki. Nang peburu Cinai, alai dibayad do gabe umak naon, diparsangapi do. Sekalipun mantuku itu perempuan orang Chinese, tapi dia punya adat. Setiap tahun mereka datang ke sini. Kami dilihatnya. Saya percaya sekalipun dia nggak dipestakan adat, tapi benar-benar anakku dan mantuku ini orang yang beradat. Orang-orang yang dengarkan omongan bapak saya itu pulang teratur pelan-pelan, Bapak Ibu. Saya mau katakan adat itu, itulah dia. Amin. Makanya orang benar juga punya adat. Orang fasik juga punya adat. Tapi orang benar itu tahu melakukan firman Allah di dalam hidupnya. Itulah adat yang sesungguhnya. Bukan karena pesta. Bukan karena hukum-hukum. Bukan. Amin. Haleluya. Makanya dikatakan di sini, berbahagialah orang. Buat apa engkau pertontonkan ketamakanmu? Amin. Seakan-akan waktu itu engkau jadi raja dan ratu. Orang-orang berdecak kagum dengan pesta yang begitu besar. Tapi coba lihat setelah pesta. Apakah mantumu, anakmu itu hormat kepadamu? Atau jangan-jangan diinjaknya pula orang tuanya? Bahkan sampai mati papa mamanya nggak dilihat. Itukah adat?
Saya bukan membahas tentang adat Bapak Ibu. Tapi orang yang tidak mematuhi Taurat Tuhan. Amin. Yang hidup bergelimang dalam dosa. Dan menjadikan itu sebuah kefasikan. Dan itu kebiasaan terus dilakukan. Pergi menyembah berhala. Percaya kepada arwah-arwah. Amin. Dan itu menjadi sebuah kebiasaan. Atau menjadi sebuah karakter. Lalu karakter itu menjadi sebuah adat istiadat. Dengar baik-baik saudaraku yang berkati oleh Tuhan. Filter, amin, saring. Di dalammu ada Roh Kudus. Engkau pasti dikasih tahu. Mana yang ya, mana yang enggak. Kalau engkau masih juga ada bercokol di dalam. Sekalipun sudah salah engkau lakukan, engkau orang fasik. Amin. Setelah pengajaran ini kau harus berani katakan, Tuhan buat aku berani untuk mengatakan ya kepada kebenaran. Buat aku berani untuk mengatakan tidak kepada dosa. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Gabung berdiri aja, nggak boleh. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Di sepanjang hidupnya itu banyak Taurat-Taurat. Tapi dia renungkan, Tuhan, aku nggak mau lakukan ini Tuhan. Aku berdiam dalam hadirat-Mu. Sekalipun ada kesempatan untuk mendapatkan yang namanya kebanggaan manusia. Untung besar, amin. Tapi di dalamnya terkandung banyak sekali dosa. Tuhan, aku nggak mau. Aku nggak mau jatuh dalam dosa Tuhan. Jaga saya. I'm not comprom. Saya tidak mau kompromi Tuhan. Haleluya. Amin. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Iblis bilang begini, udah lakukan aja. Sekali aja kok, untung gede. Ngerjainnya cuma 1 jam. Ayolah, mumpung orang itu berani bayar mahal, ayolah. Sikat aja. Amin. Iblis dorong Bapak Ibu terus untuk tabrak Taurat itu. Makanya kalau kita lihat, jangan kau mencuri. Jangan kau membunuh, jangan kau mengucapkan saksi dusta, jangan kau mengingini istri sesamamu. Iblis bilang, sikat. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kalau orang suka dengan Taurat Tuhan, itu artinya dia jaga-jaga. Karena semua Taurat itu memelihara hidupmu. Contoh yang paling kecil. Dengar baik-baik, saya minta maaf, I'm so sorry. Rokok. Yang dibakar orang itu. Bukankah tertulis di side box-nya itu? Merokok dapat menyebabkan sakit kanker. Kenapa ada tulisan di situ? Bukankah itu Taurat? Tapi herannya udah tahu itu Taurat dilanggarkan dosa. Dilakukan terus Bapak Ibu. Itu masih perkara kecil. Itu Taurat itu. Minuman keras. Ada label di bawahnya. Amin. Yang dianjurkan sekian persen. Orang malah minta nyari yang lebih tinggi lagi. Darah aja dituangkan alkohol itu. Itu hitam langsung membeku. Masih orang tabrak lagi. Dengan banyak minuman keras membahayakan jantung. Diminum orang terus. Bukankah itu melanggar Taurat Tuhan? Engkau mau berteman dengan orang begituan? Engkau mau bergaul dengan orang begituan? Saya udah bilang, lampu merah pun itu Taurat. Kenapa ada lampu kuning, lampu merah, lampu hijau?
Semuanya itu demi keselamatan orang yang berlalu lalang di situ. Kalau nggak ada lampu merah itu, rambu-rambu itu, orang tabrakan di situ, semau-maunya orang di situ. Nggak ada lagi yang mana lebih dulu, yang mana lebih belakangan. Nggak ada yang nunggu, nggak ada, pokoknya bablas semuanya, tabrakan semuanya di situ. Bukankah dengan adanya orang mentaati di lampu merah, traffic light itu, orang jadi selamat, Bapak Ibu? Bukankah ketika orang mematuhi, amin, rambu-rambu itu, orang jadi selamat pulang ke rumah? Bukankah Taurat itu untuk mendatangkan sesuatu yang baik dalam hidupmu? Kenapa engkau langgar? Kenapa kau enjoy? Kenapa kau menikmati dosa itu dan kau jadikan itu sebuah kebudayaan? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya dia berjaga-jaga terus. Amin. Dia bekerja dengan tekun. Dia bekerja dengan tekun. Dia renungkan Taurat Tuhan, mana yang boleh, mana yang enggak. Tuhan, ajarin saya Tuhan. Berkatilah tanganku ini. Ketika dia menyertakan semua Taurat itu di dalam pekerjaannya, dia pelihara Taurat Tuhan itu, maka berkat-berkat Tuhan itu menyertainya. Amin. Ngengat dan karat nggak bisa menyentuhnya, kan saya sudah bilang kemarin. Wabah, sakit, penyakit, virus semuanya nggak akan bisa masuk ke dalam rumahmu, karena engkau menjaga Taurat Tuhan terus di dalam hidupmu. Tuhan, lindungi anak-anakku Tuhan. Anak-anaknya juga takut berbuat dosa. Amin. Sekalipun ada kesempatan di depan, tapi dia bilang, tidak Tuhan, saya tidak mau. Saya tidak mau. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu. Amin. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ini yang saya katakan tadi, seperti bintang, sekalipun jauh sekali, tapi terlihat Bapak Ibu. Ini dikatakan ia seperti pohon. Lihat ayatnya Bapak Ibu. Amin. Lihat ayatnya. Di situ ada koma. Cara membacanya jangan salah. Apa yang saya sampaikan ini tangkap baik-baik. Perhatikan teksnya di situ. Ia seperti pohon, koma. Bapak Ibu tahu artinya ia seperti pohon, koma. Kalau bahasa Inggrisnya itu, do you mean? Do you understand? Apakah mengerti kata-kata ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air? Tapi seperti, kalau menurut Bapak Ibu setelah saya bacakan kata-kata ini, coba kasih argumen Bapak Ibu. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Menurut Bapak Ibu pohon itu ditanam di mana? Coba kasih respon Bapak Ibu. Ya, kita dibukakan Tuhan hikmat-hikmat ini. Biar Bapak Ibu, keren banget ini. Coba perhatikan tulisan itu dan logat bahasa saya. Logat bahasa saya perhatikan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon itu ditanam di mana sebenarnya? Betul. Haleluya. Ditanam di tempat kering kerontang. Di padang gurun. Ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air, padahal kenyataannya tidak di tepi aliran air. Ia seperti, saya bilang begini, saya makan seperti daging onta. Yang saya makan daging apa Bapak Ibu? Seperti. Saya seperti makan daging onta, yang saya makan daging apa Bapak Ibu? Apakah daging onta beneran? Saya seperti naik taksi. Apakah saya naik taksi beneran?
Itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Banyak orang tidak bisa mengerti di sini karena tidak disingkapkan. Saya seperti makan daging onta, yang saya makan itu ikan asin. Tapi saya mengucap syukur, saya nikmati. Saya seperti naik taksi, padahal saya naik oplet yang ongkosnya cuma 2.000. Sekalipun begini-begini opletnya, tapi saya nyaman karena bahagia hati saya. Saya seperti naik taksi, sekalipun nggak ada AC di oplet itu, angin yang bertimbus itu sejuk. Karena apa? Hatiku bahagia. Sekalipun banyak orang berdesak-desakan, keringatan saya, tapi saya fun, saya happy. Makanya saya katakan saya seperti naik taksi, padahal naik oplet. Kalau ayat ini dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, itu tidak mesti harus di tepi aliran air, Bapak Ibu. Sekalipun dia ditanam aslinya di padang gurun, tapi dia berkata, aku seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa efeknya? Yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya mau bilang Bapak Ibu, kesuksesan keberhasilan itu tidak mesti harus di sumber mata air yang tepat. Di padang gurun pun engkau hidup, kalau benar-benar penyertaan Tuhan nyata dan sempurna, engkau akan berbuah. Itu yang saya katakan tadi, bintang yang paling jauh sekalipun, yang tidak teranggap lagi, ketika dia mencondongkan hidupnya, pribadinya ke matahari itu, dia akan menyinari dan menerangi hidup banyak orang. Amazing kan firman-Nya? Jadi apakah engkau berbuah setelah engkau ditanam di tepi aliran air? Jangan harap Bapak Ibu. Terkadang Tuhan taruh engkau seperti bunga bakung yang ada di ladang, tapi engkau tumbuh mekar dan harum baunya. Kadang-kadang seperti bunga mawar Sharon di atas gunung tebing-tebing yang tidak ada tanahnya, tapi mawar itu merekah Bapak Ibu. Kadang-kadang Tuhan izinkan engkau di padang gurun, jelas di padang gurun. Tapi kalau Tuhan Yesus ada di dalam hidupmu, padang gurun itu dijadikannya kebun buah-buahan. Bukankah itu Mazmur katakan? Padang gurun dirubah Tuhan jadi kepermaian, jadi kebun buah-buahan. Dan dianggap hutan buah-buahan Bapak Ibu. Kenapa bisa seperti itu? Karena Yesus dan hukumnya dan firman-Nya ada di dalam hatimu. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, yang sekalipun hidup di tepian aliran air, tapi nggak berbuah, mandul. Bukan demikian orang fasik, yang merasa hidupnya melimpah kaya raya, tapi nggak ada kebahagiaan. Semuanya tercukupi, tapi kayak di neraka. Dia naik mobil Mercy, tapi seperti di kereta kuda. AC-nya dingin, tapi membara di sininya, ribut terus, berantem terus. Sekalipun naik mobil mewah, miliaran rupiah, tapi nggak ada kebahagiaan dikit pun. Itu orang fasik. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sekam itu Bapak Ibu tahu, kayak gunung bentuknya, tapi nggak ada bobotnya. Begitu datang angin kencang, bertaburan semuanya Bapak Ibu. Itulah orang fasik yang merasa dirinya wah, tapi tidak ada kebenaran dalam hidupnya. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang-orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tuhan akan bikin perbedaan antara orang benar dan orang fasik kan? Maleakhi 3 ayat 20. Catat itu baik-baik.
Kalau Bapak Ibu menghidupi firman ini, amin. Sekalipun engkau hidup di dalam Taurat Tuhan, hidupilah. Jangan berbuat dosa. Maka Tuhan akan membuat sebuah perbedaan dalam hidupmu. Antara orang yang benar dengan orang fasik. Orang benar, orang fasik itu juga ada dalam satu rumah. Bisa berbicara dengan suami istri, bisa juga dengan kakak beradik, Bapak Ibu. Kalau engkau setia dengan Tuhan, taat kepada firman-Nya. Amin. Mungkin kakak-kakakmu, adik-adikmu, abang-abangmu mungkin sudah menegur engkau. Dan seakan-akan peduli, tapi peduli yang salah. Dikatakannya kepadamu, kamu itu terlalu alkitabiah. Kita hidup masih dalam dunia. Kita masih hidup di dalam dunia. Kita membutuhkan ini dan itu. Lalu engkau bilang, tidak. Saya tidak mau lagi ikut-ikutan yang begituan. Saya bertobat. Lalu mereka mulai mengucilkan hidupmu. Lalu mungkin mulai memarahimu. Lalu mungkin meninggalkan dirimu. Haleluya. Sok suci katanya. Itu kata Precious Door itu. Jangan hiraukan Bapak Ibu. Tunggu waktunya. Tuhan akan bikin perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepadanya. Semoga firman Tuhan ini menjadi terang dan pelita dalam hidup kita semuanya. Seperti gelombang di tengah lautan, bergulung-gulung sampai ke tepian. Demikianlah orang-orang yang menghidupi firman-Nya serta melakukannya. Seperti gelombang di tepian pantai yang bergulung-gulung sampai ke tepian dan tidak pernah berkesudahan. Demikianlah berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada anak-anak-Nya yang mencintainya serta melakukan firman-Nya. Sampai jumpa di pengajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.